sini kami akan menjelaskan tentang pembangkit listrik sederhana dengan prinsip katrol yang berdasarkan pada gaya Lorentz. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Gaya Lorentz adalah gaya pada benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Gaya ini ditemukan oleh fisikawan Belanda Hendrik Lorentz pada tahun 1892. Pembangkit listrik sederhana menggunakan prinsip katrol yang berdasarkan pada gaya Lorentz merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan interaksi antar medan magnet dan arus listrik untuk menghasilkan energi listrik. Gaya Lorentz memiliki keterkaitan erat dengan teori relativitas khusus Einstein karena menunjukkan bahwa massa sebuah objek dapat meningkat ketika objek tersebut bergerak cepat di dekat kecepatan cahaya. Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang mempunyai fungsi untuk bisa memudahkan pekerjaan manusia. Secara definisinya, katrol adalah suatu komponen mekanik yang terdiri dari dua atau lebih roda bulat yang saling berhubungan dan biasanya digunakan untuk mengubah arah atau mengalirkan gaya. Selanjutnya adalah proses pembuatan alat. Alat dan bahan yang digunakan adalah lem tembak, origami, katrol, gunting, lampu, ban bekas, lem, kardus bekas, kabel penghubung. Langkah pertama adalah melapisi kardus bekas dengan kertas origami. Kemudian cutter kardus sesuai ukuran bagian bawah katrol. Lalu lem bagian bawah katrol. Kemudian tempelkan katrol ke kardus. Langkah selanjutnya adalah menggunting ban bekas. Gunting ban bekas sesuai dengan lingkaran katrol. Kemudian lilitkan kawat kumparan. Pasang potongan ban bekas tadi. Kemudian kaitkan karet ban bekas tadi. Terlihat bahwa lilitan kawat kumparan tadi tidak bisa menghidupkan lampu, sehingga kami menambahkan lilitan kawat kumparannya. Terlihat lampunya hidup setelah kami menambahkan lilitan kawat kumparannya. Setelah lampunya sudah berhasil hidup, kami menghias hasil percobaan kami. Akhirnya alatnya pun sudah bisa digunakan. berdasarkan pada percobaan yang dilakukan. Ketika kita menggerakkan katrol, katrol yang bergerak akan menghasilkan sebuah gaya yang dapat berubah menjadi aliran arus listrik dengan bantuan kumparan, sehingga bohlam kecil tersebut bisa hidup. Setelah dianalisis cara kerjanya, pada percobaan ini menerapkan prinsip dari hukum gaya Lorentz dengan desain katrol yang efisien dan mengoptimalkan konfigurasi kumparan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah persamaan rumus. Yang pertama adalah hukum Ohm dengan rumus V sama dengan I kali R. V sama dengan tegangan dengan satuan volt, I sama dengan arus dengan satuan ampere, dan R sama dengan resistansi dengan satuan ohm. Hukum Ohm menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua adalah daya listrik dengan rumus P sama dengan V kali I. V sama dengan daya dengan satuan watt, V sama dengan tegangan dengan satuan volt, I sama dengan arus dengan satuan ampere. Daya listrik menunjukkan besarnya energi listrik yang dihasilkan atau digunakan dalam suatu rangkaian. Yang ketiga adalah energi listrik dengan rumus E sama dengan P kali T. E sama dengan energi dengan satuan joule, P sama dengan daya dengan satuan watt, dan T sama dengan waktu dengan satuan detik. Energi listrik adalah daya listrik yang terpakai selama satu waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan alat. Yang pertama ada kesederhanaan desain. Pembangkit listrik sederhana dengan prinsip katrol memiliki desain yang relatif sederhana sehingga mudah untuk dibuat dan dipelihara. Yang kedua yaitu biaya yang rendah. Komponen-komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik ini umumnya murah dan mudah ditemukan, sehingga biaya pembuatan dan perawatannya pun relatif rendah. Selanjutnya yaitu ada portabilitas. Karena ukurannya yang kecil dan ringan, pembangkit listrik ini dapat dengan mudah dipindahkan dan digunakan di berbagai lokasi. Yang keempat yaitu ada pemanfaatan gaya Lorentz.
Prinsip kerja pembangkit listrik ini memanfaatkan gaya Lorentz, yang merupakan gaya yang timbul akibat interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Hal ini memungkinkan konversi energi mekanik menjadi energi listrik secara efisien. Kemudian yang terakhir yaitu ada potensi pengembangan. Desain sederhana ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut, seperti peningkatan kapasitas, efisiensi, atau penambahan fitur-fitur lainnya. Berikutnya yaitu ada kekurangan alat. Yang pertama ada kapasitas terbatas. Pembangkit listrik sederhana ini memiliki kapasitas listrik yang terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik yang besar. Yang kedua, ketergantungan pada sumber mekanik. Pembangkit listrik ini membutuhkan sumber energi mekanik, seperti gerakan katrol untuk menghasilkan listrik. Hal ini dapat menjadi kendala jika sumber energi mekanik tidak tersedia atau tidak stabil. Selanjutnya yaitu ada efisiensi konversi energi. Meskipun memanfaatkan gaya Lorentz, efisiensi konversi energi mekanik menjadi energi listrik pada pembangkit listrik sederhana ini masih relatif rendah dibandingkan dengan teknologi pembangkit listrik modern. Yang keempat yaitu ada keterbatasan skala. Pembangkit listrik sederhana ini sulit untuk ditingkatkan kapasitasnya secara signifikan, sehingga kurang sesuai untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar. Yang kelima yaitu ada keandalan terbatas. Karena desainnya yang sederhana, pembangkit listrik ini mungkin memiliki keandalan yang terbatas, terutama dalam jangka panjang dan dapat rentan terhadap kerusakan atau gangguan. Secara keseluruhan, pembangkit listrik sederhana dengan prinsip katrol berdasarkan gaya Lorentz dapat menjadi solusi menarik untuk aplikasi skala kecil atau sebagai alat peraga edukasi, namun memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang lebih besar. Pada percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa gaya yang dihasilkan dari katrol dapat menghasilkan sebuah aliran listrik, terbukti dengan hidupnya bohlam. Hal ini dapat terjadi karena adanya gaya Lorentz yang bekerja di dalamnya. Dengan gerakan rotasi yang stabil dan konsisten, membuat energi mekanik menjadi energi listrik.